Halo selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Tentunya di hari ini pemirsa kita akan menghadirkan serangkaian informasi yang menarik untuk Anda di sore hari ini. Kali ini bersama saya Rehana Meja dan juga Ana Tealita. Ya pemirsa, kami akan hadirkan beragam informasi. Langsung saja kita mulai ke informasi pertama, di mana informasi ini dari Jawa Tengah pemirsa. Sebuah mobil minibus milik salah seorang pengendara ini ludes terbakar di tengah jalan Getawen Parakan di Temanggung, Jawa Tengah. Berikut informasinya untuk Anda. Beginilah video amatir milik salah satu pengendara yang memperlihatkan detik-detik kobaran api membakar sebuah mobil minibus. Tepatnya di Jalan Getawen Parakan, Kecamatan Parakan, Temanggung pada Jumat pagi. Pemadam kebakaran ataupun damkar Temanggung tiba di lokasi kejadian, kondisi mobil sudah terbakar hebat. Banyaknya bahan bakar dalam tangki mobil tersebut memicu api membumbung tinggi dan sulit untuk dipadamkan. Selang 15 menit kemudian, api berhasil dipadamkan, sementara untuk penyebab kebakaran tersebut diduga lantaran adanya konsleting listrik pada aki mobil tersebut. Pemirsa, masih mengenai kebakaran tepatnya di Kota Semarang, di mana informasinya satu keluarga ditemukan meninggal dunia termasuk seorang ibu yang sedang hamil. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Jalan Pesanggerahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur pada Jumat dini hari. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di rumah tersebut. Sebanyak 8 unit pemadam dari Dinas Kebakaran Kota Semarang diterjunkan. Api baru bisa dipadamkan pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. 5 penghuni tewas akibat terjebak di dalam rumah yang terbakar. Korban terdiri dari Aminah 65 tahun, Saidah 55 tahun, Amalia 33 tahun yang sedang hamil, serta 2 anaknya Muhammad Aditya 14 tahun, dan Kimora Azalea yang masih berusia 4 tahun. Jenazah kelima korban telah dievakuasi tim Inafis Polrestabes Semarang. Informasi lainnya pemirsa, 2 unit rumah yang menjadi tempat usaha pelaminan ludes terbakar. Adapun penyebab kebakaran diduga dari konsleting listrik, namun pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan. Api yang begitu besar berkobar akibat tertiup angin kencang dan kepulan asap yang tebal membuat 2 unit rumah di Jalan Veteran Lorong RRI Pertama, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan, habis dilalap si jago merah. 2 unit rumah yang terbakar ini sebagian terbuat dari kayu, dihuni oleh 4 keluarga yang salah satunya adalah rumah tempat usaha pelaminan pernikahan. Penyebab kebakaran diduga dari konsleting listrik, namun pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Masih mengenai kebakaran pemirsa, namun informasi yang satu ini berasal dari Jambi. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Jambi masih belum dapat dipadamkan. Polisi tengah mendalami penyebab kebakaran hebat yang melanda kawasan lahan gambut di Boaro, Jambi tersebut. Kebakaran lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi masih terjadi. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membakar hutan dan lahan gambut. Petugas penanggulangan Karhutla Muaro Jambi terus berusaha melakukan pemadaman agar kebakaran lahan gambut tidak semakin meluas. Pemadaman terkendala sulitnya mendapatkan sumber air dan kondisi kedalaman lahan gambut mencapai 30 meter. Sementara itu, polisi sudah memeriksa 5 orang saksi untuk mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran lahan gambut. Kita melakukan penyelidikan, kemarin kita udah turun ke lokasi bersama Polres Muara Jambi sama
dari Twitter. Lokasi kita datang ke sana, memang lokasi itu sudah kita lakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap 5 orang. Kita sudah menyurat ke lingkungan hidup untuk mengambil baku mutu maupun baku mutu air maupun baku mutu udara. Kira-kira kita masih nunggu surat kita ke sana, nanti kapan mereka siap. Kira-kira ada dugaan dibakar Pak disengaja? Itu masih kita dalami. Kebakaran lahan gambut di Muaro Jambi terjadi sejak hari Senin kemarin dan diperkirakan lahan yang terbakar mencapai hampir 300 hektar. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, diduga rem truk blong, 13 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Seorang pengendara sepeda motor luka berat akibat tabrakan beruntun ini. Tabrakan beruntun ini terjadi di perempatan Pulau Mas, Kelapa Gading, arah Cempaka Putih pada Jumat pagi. 13 kendaraan terlibat tabrakan beruntun terdiri dari 9 mobil dan 4 sepeda motor. Petugas kepolisian dan Dishub beserta TNI berusaha untuk mengevakuasi kendaraan dan mengatur lalu lintas di sekitaran lokasi. Kejadian berawal saat lampu lalu lintas berwarna merah dan tiba-tiba truk trailer dari arah Pulau Gadung melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak kendaraan yang tengah berhenti. Sopir truk dan seluruh kendaraan dibawa ke Laka Lantas Jakarta Timur, sementara itu korban luka berat dibawa ke rumah sakit terdekat. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa di sore hari ini. Akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di Banyuasin, Sumatera Selatan membuat antrian panjang kendaraan seperti truk yang mengantri isi BBM hingga menimbulkan kemacetan yang berjam-jam. Inilah suasana antrian panjang ratusan kendaraan yang mengular hingga ke jalan lintas timur Sumatera yang akan mengisi BBM di salah satu SPBU di kawasan Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Antrian panjang kendaraan ini membuat kemacetan sehingga mengganggu para pengguna jalan yang lain. Pemandangan seperti ini terjadi setiap harinya, khususnya di seluruh SPBU yang berada di sepanjang jalan lintas timur Sumatera. Terjadinya penumpukan serta antrean panjang kendaraan ini diakibatkan karena kelangkaan BBM khususnya jenis solar. Para warga dan supir truk mengeluh akibat kelangkaan BBM jenis solar yang terjadi sejak 2 bulan terakhir. Para supir terpaksa rela antri berjam-jam demi mendapatkan solar. Bahkan untuk kendaraan pribadi terpaksa harus mengisi BBM jenis Pertamina Dex atau Dexlite yang harganya 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan solar. Hampir sekitar 3 jaman lah kita ngantri. Ya. Belum kebagian minyaknya. Nah, untuk himbauan ini ke pemerintah? Untuk harapan kita ke pemerintah nih, tolong dilancarkanlah minyak nih. Kita kan sudah merdeka, sudah berapa tahun nih, berapa puluh tahun kemerdekaan kita kan. Di bulan Agustus ini minta kelancaran lah. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan BBM jenis solar yang selama ini membuat keresahan warga, khususnya para supir serta pemilik kendaraan truk. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap 7 orang pelaku yang diduga memperkosa dan mencabuli gadis di bawah umur di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mirisnya dari 7 orang tersebut, 1 pelaku adalah bapak kandung korban. Warga Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dibuat geram dengan perlakuan pelaku dugaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap gadis remaja atau anak di bawah umur. Warga yang emosi sempat merusak kendaraan patroli milik Polsek setempat. Beruntung amukan warga bisa diredam petugas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Pasuruan yang berada di lokasi.
Polres Pasuruan berhasil meringkus 7 tersangka yang sebagian besar sudah lanjut usia. Mirisnya, satu di antara para pelaku merupakan ayah kandung korban berinisial ST. Dengan tindak pidana persetubuhan dan atau percobaan cabul terhadap anak di bawah umur yang kemarin sempat viral di beberapa sosial media. Berdasarkan laporan polisi yang kami terima pada tanggal 19 Juli 2025 dengan korban SA dan pelapor LS, kami tersangkakan 7 orang, yaitu 5 orang perbuatan persetubuhan dan 2 orang perbuatan cabul. Dari pemeriksaan, 7 pelaku melampiaskan nafsu bejatnya. 5 orang melakukan persetubuhan dan 2 orang pencabulan. Diketahui korban dicabuli kawanan pelaku sejak tahun 2024 lalu dengan cara diiming-imingi imbalan uang serta pengancaman kepada korban. Pelaku dijerat pasal persetubuhan dan pencabulan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Anda masih di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, di mana informasi ini adalah aksi pencurian kabel penerangan jalan umum yang berada di pinggir Jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara terekam kamera pengguna jalan dan juga viral di media sosial. 5 orang pelaku terekam sedang menggali dan mencongkel paving block yang berada di pinggir jalan ini untuk mencuri kabel penerangan jalan umum yang tertanam di bawah tanah. Para pelaku nekat melakukan aksinya di pinggir jalan secara terang-terangan di saat arus lalu lintas sedang ramai pada siang hari. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku. Kelimanya ini ditangkap petugas di kawasan Koja kurang dari 8 jam setelah beraksi. Kelima pelaku ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Utara. Akibat aksi para pelaku, jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menjadi gelap saat malam hari karena matinya lampu penerangan jalan tersebut. Ini bahaya. Gak habis pikir ini bisa-bisanya orang-orang ini di siang hari. Mungkin orang-orang bakal ngiranya mereka lagi perbaikan jalan, tapi kan malah mencuri. Sepandai-pandai tumpat melompat akhirnya jatuh juga ya, ketahuan juga. Gak bisa berpikir panjang begitu kayaknya nih orang-orang ini, membahayakan orang-orang. Iya. Pemirsa, seorang pelajar sekolah dasar diselamatkan polisi dari atas tower setinggi 25 meter di Kampung Gunung Pipisan, Desa Bojong Mangu, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, pelajar kelas 6 sekolah dasar ini ditemukan memanjat menara seluler setinggi sekitar 25 meter di belakang rumahnya. Sebelumnya, pemirsa, pelajar tersebut dinasehati oleh salah seorang guru di sekolah setelah diduga menjahili salah seorang pelajar lainnya. Tidak terima dinasehati, pelajar ini lari dan naik ke menara seluler. Warga pun segera melapor ke polisi. Kemudian Kapolsek Pamengpeuk dan personil kepolisian lainnya yang tiba di lokasi berupaya untuk membujuk pelajar tersebut agar turun dari menara. Pelajar itu pun akhirnya turun dari menara seluler dalam keadaan selamat. Ya, kalau yang ini juga tidak untuk ditiru ya, Rey. Untuk pemirsa juga, apalagi ini mungkin masih kecil, masih labil, tidak terima, butuh pendampingan orang tua ya. Jangan orang ya, tua. Dek ya. Ya, informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, ini sejumlah ibu-ibu di Bangkalan, Jawa Timur menyelamatkan 4 orang pengamen yang dikeroyok warga akibat keempat pengamen itu ketahuan mencuri ponsel milik warga.
Kita sama-sama melihat pemirsa, inilah dia video amatir saat penangkapan 4 orang pengamen yang ketahuan mencuri ponsel milik warga yang berada di dashboard motor. Para pelaku langsung dipukuli warga yang kesal. Beruntung sejumlah ibu-ibu yang ada di lokasi berusaha untuk meredam amarah warga lainnya, termasuk melindungi para pelaku dari sasaran pukulan dan tendangan massa. Upaya tersebut berhasil dan para pelaku segera diserahkan ke polisi yang datang ke TKP. Namun saat proses pemeriksaan, korban pencurian tidak ingin melanjutkan proses hukum terhadap para pelaku dan lebih memilih upaya damai. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan sidang lanjutan kasus dugaan pemeriksaan terhadap TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani. Ya, dalam sidang tersebut, Nikita mempertanyakan saksi JPU Dr. Reza Gladys soal izin produk skincare yang dianggap tidak terdaftar di BPOM. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani. Dalam sidang yang beragendakan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, pihak JPU menghadirkan Dr. Reza Gladys di persidangan. Saat proses sidang berlangsung, terdakwa Nikita Mirzani diberi kesempatan untuk menanyakan saksi terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Selesai sidang, Nikita Mirzani mengaku kalau dirinya memiliki bukti-bukti terkait produk yang diduga milik Reza Gladys yang dianggap tidak memiliki izin edar dari BPOM. Ia pun meminta pihak BPOM untuk menyelidiki pernyataannya tersebut. Pokoknya kalau BPOM memang bersih, tolong ini diungkap secara barang bukti ada di tangan saya sekarang. Tadi sempat emosi juga di dalam. Emosi karena ini pertama kali ketemu lagi. Gimana ya, kalian lihat ya, ini adalah BAP-nya Reza, lakinya dan para saksi. Saya baca dan saya pun ketawa di sini. Kenapa dengan BAP ini saya bisa ditahan begitu lama? Saat sidang berlangsung, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan kebenaran dakwaan dan keabsahan produk yang dijual saksi secara bebas. Suasana sempat menjadi tegang lantaran Nikita mengotot agar saksi menjawab pertanyaan terdakwa. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, bertahun-tahun sebuah bangunan sekolah dasar di Blora, Jawa Tengah ini kondisinya sungguh memprihatinkan. Selain atapnya ambrol, salah satu ruang kelas bahkan dijadikan sebagai sarang kelelawar. Beginilah kondisi salah satu ruang kelas di SD Negeri 1 Karangjati, Blora, Jawa Tengah. Sudah bertahun-tahun ruang kelas menjadi sarang kelelawar. Akibatnya ruang kelas mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Suara bising dan bau kotoran kelelawar yang menyengat membuat siswa tidak bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran. Para siswa berharap agar kerusakan bangunan segera mendapat perhatian dari pemerintah agar sekolah tidak bising dengan suara kelelawar. Ironisnya, lokasi sekolah ini berdampingan langsung dengan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Ganggu, Mas. Ganggu pelajaran? Iya. Apa yang mengganggu, suara atau bau? Suara dan baunya. Itu sudah seperti ini, jadi sudah menjadi sarang kelelawar. Nah, ini kebetulan ruangan ini memang dulunya itu dipakai untuk tempat gamelan ya, tapi karena kondisinya yang rusak, akhirnya tidak dipakai lagi. Selain dijadikan sarang kelelawar, salah satu ruang kelas lain juga mengalami kerusakan di bagian atap. Bahkan agar tidak membahayakan siswa, pihak sekolah terpaksa menyangga dengan bambu. Pihak sekolah mengaku sudah mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan, namun sejauh ini belum ada bantuan turun. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan.
Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar di akhir pekan. Pemirsa, sungguh malang. Anak berusia 10 tahun di Kecamatan Bojong di Kabupaten Pandeglang, Banten menderita lumpuh otak dan juga gizi buruk sejak ia berumur 4 bulan. Di usia yang menginjak 10 tahun, berat badannya hanya 7 kg. Beginilah kondisi Ririn, seorang anak berusia 10 tahun warga di Kampung Carang Datang, RT 001, RW 001, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ririn hanya terbaring seperti bayi di kamar tempat tinggalnya akibat lumpuh otak dan gizi buruk. Sang ibu mengaku jika saat lahir, Ririn memiliki berat badan normal, yaitu 3,4 kg. Namun memasuki usia 4 bulan, Ririn mengalami demam tinggi dan kejang-kejang. Sejak saat itu kesehatannya pun memburuk, hingga akhirnya divonis menderita lumpuh otak dan gizi buruk. Kini berat badannya tinggal 7 kg. Padahal anak di usia 10 tahun umumnya memiliki berat badan normal 20 hingga 30 kg. Dari umur 4 bulan dibawa berobat. Nah, awalnya seperti apa sih Bu? Dia ini? Awalnya kena panas tinggi dari lahir baru 3 hari. Nah, kalau untuk dari pihak dokter sendiri, diagnosa penyakitnya apa Bu? Kelumpuhan otak sama gizi buruk. Sementara itu, Kepala Puskesmas Bojong Ita Rosiawati menerangkan bahwa pihaknya telah berupaya memberikan pengobatan kepada Ririn sejak ia baru lahir. Ia menyebutkan jika akan secepatnya membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Ya, langkah ke depan saya bersama dengan lintas sektor, dengan para muspika, dengan PKSK, dengan kepala desa, insya Allah tetap akan mengupayakan untuk kesembuhan si anak ini. Akan kami bawa, tapi tinggal menunggu tadi kesediaan dari keluarganya. Akan kami bawa ulang, akan bawa kami kembali ke Rumah Sakit Banten. Kemudian saya sudah koordinasi sudah konsultasi dengan kepala dinas. Nanti beliau akan koordinasi dengan kepala Rumah Sakit Banten tersebut. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sang ibu hanya bekerja serabutan sebagai buruh cuci dan gosok. Sang ibu pun hanya bisa berharap agar ada uluran tangan baik pemerintah daerah maupun para dermawan untuk membawa anaknya berobat. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, karena dianggap membahayakan dan juga banyaknya laporan dari pilot yang membahayakan keselamatan penerbangan membuat petugas gabungan melakukan razia layang-layang di area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ya, tak terima layang-layangnya disita petugas, seorang bocah merengek dan juga menangis lantaran terjaring operasi petugas. Seorang bocah pemirsa ini merengek dan juga menangis meminta layangan miliknya dikembalikan saat terjaring operasi layang-layang oleh petugas gabungan di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bocah tersebut kedapatan sedang menerbangkan layang-layang di area yang memang dilarang oleh otoritas bandara karena mengganggu keselamatan penerbangan. Dari hasil operasi layang-layang tersebut, petugas gabungan mengamankan 10 layang-layang besar yang sedang diterbangkan oleh sejumlah anak-anak. Operasi tersebut akan digelar selama 14 hari ke depan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di dekat bandara agar tidak menerbangkan layang-layang demi keselamatan penerbangan. Agak kasihan juga ya Rey ke anak-anaknya, tapi gimana lagi keselamatan penerbangan yang terganggu nih. Betul. Ibu kan selaku dari wali anak ibu yang bermain layang. Pemirsa, tadi kami sudah hadirkan informasi mengenai anak 10 tahun yang menderita lumpuh otak dan juga gizi buruk. Kali ini kami ajak Anda langsung terhubung dengan ibu dari anak tersebut, yaitu Ibu Cindy Suciawati. Selamat sore Ibu Cindy. Sore.
Ibu Cindy, kami turut prihatin atas apa yang diderita oleh anak Ibu Cindy. Ibu, kondisi anak Ibu sekarang gimana, Bu? Kondisi masih seperti itu, Bu. Dari pertama lahir umuran 4 bulan sampai sekarang 10 tahun, Bu. Tapi Ibu, diagnosis dari dokter ini seperti apa, Bu? Kenapa, Bu? Diagnosis dari dokter ini bagaimana, Bu? Itu diagnosanya katanya kelumpuhan otak sama gizi buruk. Kan dari usia 4 bulan, Bu, hingga saat ini 10 tahun, tentu tidak tahu ya bagaimana rasanya Ibu menghadapi hal tersebut. Nah, apa saja yang sudah dilakukan untuk pengobatannya, Bu? Dari rumah sakit, Bu, udah dari rumah sakit Pandeglang sampai sekarang dari Banten berobat, Bu. Oke, apa saja, Bu, obat yang diberikan? Yang waktu di Pandeglang mah itu obatnya obat kejang, kan dia menderita kejang waktu itu, Bu. Kalau dari sini Bu, ini tapi baru apakah rawat sudah inap hari ini. Oke. Bu, tapi ini kami juga penasaran ketika lahir kondisinya normal atau bagaimana, Bu? Normal. Normal ya? Normal, Sejak saat Bu. ini apakah sudah 3 mendapatkan kilo 4 bantuan on. dari pemerintah, Bu? Dapat itu bantuan bantuan dana desa yang 900.000 sama beras 1 karung. Oke, Ibu, kami ingin tahu juga, anak Ibu kan ini sehari-hari hanya bisa berbaring ya, Bu ya. Lantas untuk kegiatannya seperti apa, Bu? Cara untuk makannya apakah memang harus disuapi atau seperti apa, Bu? Kami ingin tahu. Harus disuapin, Bu. Kalau mau minum harus dikasih minum. Dirawat sama orang tua. Oke. Ibu, kalau saat diberi makan itu ya, apa makanannya sudah seperti anak 10 tahun lainnya atau masih harus hanya bubur begitu? Masih seusia sama umurnya, Bu. Pakai nasi, apa aja dia bisa mau makan, Bu. Apa aja mau makannya, Bu. Tapi ini kemudian harapannya seperti apa, Bu, ke depannya? Harapannya ini dari pihak pemerintah Pandeglang ada kali, Bu, bantuan dari buat anak seperti itu kan. Oke. Ibu, kalau dari pihak 4 bulan. Ya, Ibu silahkan, Bu. Iya, dari umur 4 bulan Ririn itu sampai umuran 8 tahun dia itu baru dapat yang namanya uang corona itu kan, yang 300. Terus dari Desa Bojong itu dia pernah dapat bantuan biskuit sama susu tiap bulan dari puskesmas. Tapi semenjak pindah ke Banyumas, Kecamatan Bojong, itu baru dapat uang BLT dana desa 900.000 sama beras 1 karung. Oke. Ibu Cindy, dari dokter, bagaimana harapan untuk kesembuhan anak Ibu? Tentu kita mengharapkan kesembuhan dan yang terbaik ya, Bu, untuk anak Ibu Cindy. Iya. Iya, berharap sih sembuh seperti anak yang lain, Bu. Tapi kalau Oke, emang kata udah dokter sakit, sendiri? kita ya mau gimana lagi? Ya emang kata dokter ini mah kalau keadaan seperti ini ya nggak bakal sembuh total kalau emang dirawat di rumah sakit ge. Cuma dikasih Tapi tentu kami harap obat paling kontrol. ada keajaiban ya, Bu, untuk kesembuhan anak Ibu Cindy. Amin, Karena Ibu, sudah sampai usia 10 tahun, ini sudah berhasil Iya, bertahan. Terima kasih Ibu Cindy sudah bergabung bersama kami Iya. di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Selamat siang, Bu. Tentu kami harapkan kesembuhan untuk anak Ibu. Amin, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Polisi memberiku seorang buruh yang menyebarkan video mesumnya dengan mantan kekasih yang direkam secara diam-diam di Kabupaten Serang, Banten. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Serang menjemput paksa sekaligus membawa seorang buruh berinisial FA dari tempat kerjanya di Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, atas dugaan menyebarkan video persetubuhan dengan mantan pacarnya.
Hasil rekamannya itu digunakan pelaku untuk mengancam korban agar mau melakukan hubungan badan dan akan menyebarkan video tersebut apabila korban menolaknya. Diduga kesal tidak mau menuruti permintaannya, pelaku kemudian mengirimkan rekaman video hubungan intimnya kepada keluarga korban hingga kemudian keluarga korban melaporkannya ke polisi. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Ibtu Iwan Rudini, Kanit PPA Polres Serang. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Iwan, kami ingin tahu kronologisnya seperti apa. Korban ini katanya masih di bawah umur, betul Pak? Betul Mbak, jadi korban ini usianya masih 15 tahun Mbak, masih sekolah SMA kelas 1 Mbak. Oke, perkenalan antara korban dengan pelaku ini seperti apa Pak hingga akhirnya terjadi kasus ini? Jadi berawal korban dikenalkan oleh teman korban, kemudian terjalin komunikasi yang intens sehingga si pelaku sudah dekat dan mengajak korban ke kontrakan yang tidak jauh dari rumah korban. Disitulah pertama kali terjadi pencabulan dan persetubuhan terhadap korban. Dan pada saat kejadian yang pertama itu oleh pelaku direkam tanpa sepengetahuan korban. Oke, jadi artinya direkam tanpa sepengetahuan korban, tapi Pak, apa sebetulnya motif pelaku hingga nekat memaksa dan juga menyebarkan video tersebut, Pak? Motif dari pelaku ini hawa nafsu ya Mbak, tidak lain dari itu. Oke, saat ini Pak, kondisi korban seperti apa Pak? Saat ini kondisi korban sudah mulai berangsur membaik dari traumanya. Kami juga sudah berkonsultasi dengan pihak Dinas DKBP 3 Kabupaten Serang untuk melakukan konseling dan pemulihan terhadap kondisi psikis korban, Mbak. Oke, Pak, tapi kami juga ingin tahu pelaku ini sebelumnya apakah memiliki catatan kriminal, Pak? Untuk pelaku sebelumnya tidak ada catatan kriminal, Mbak. Oke, usia pelaku ini berapa Pak? Karena sudah bekerja sebagai buruh? Usia pelaku 25 tahun. 25 tahun, oke. Artinya saat ini jerat hukum yang kemudian akan diterima oleh pelaku, apa Pak? Untuk pelaku kami jerat dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun, Mbak. Oke, Pak, tapi hingga saat ini apakah ada lagi peluang untuk dari pelaku-pelaku lainnya, Pak, selain pelaku yang tadi yang sudah dilakukan penangkapan juga, Pak? Untuk yang menimpa korban ini hanya satu pelaku, Mbak. Tidak ada pelaku lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Selamat kembali bertugas Pak Iwan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa, antrian kendaraan truk tonnase besar mengular 11 km di sepanjang jalur Pantura Banyuwangi menuju ke Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah supir truk yang terjebak antrian sejak perbatasan hutan Baluran hingga di tempat penampungan dermaga Bulusan beberapa hari lalu mengaku sudah kehabisan bekal. Terpantau pemirsa, kemarin panjang antrian kendaraan truk tonnase besar ini sempat mencapai 11 km. Antrian terjadi karena penghentian sementara 15 kapal yang melayani penyeberangan. Setelah melalui pemeriksaan rem cek dan lain-lain, akhirnya 7 dari 15 kapal yang dihentikan beroperasi kembali ke lintasan Selat Bali. Pemirsa, untuk mengetahui update terkini mengenai kemacetan yang mengular di Banyuwangi, kita akan langsung menuju rekan kami Happy Octavia yang berada di Banyuwangi. Selamat sore Happy, informasi terkini dari sana, masihkah ada antrian yang mengular?
Ya, baik. Happy, silakan dengan laporan Anda. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kita akan mencari tahu bagaimana kondisi di lapangan di Banyuwangi saat ini, bagaimana kondisi terkini. Namun kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia akhir pekan masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Saat lagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kami akan kembali lagi mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kemacetan yang mengular di Banyuwangi. Kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Happy Octavia di sana. Happy, bagaimana situasi kemacetan di sana? Silakan. Selamat sore rekan Rehana dan juga Ana yang ada di studio. Dapat saya kabarkan bahwa situasi di sekitaran Pelabuhan ASDP Ketapang ini sudah mulai terurai untuk antrian yang sudah beberapa hari ini terjadi, dan memang di ASDP Ketapang ini sudah dioperasikan sekitar 27 kapal, 7 diantaranya di Pelabuhan STM, kemudian juga ada di MD4 dan juga ada di Dermaga Bulusan. Ini adalah untuk mengurai antrian yang sudah terjadi boleh dibilang 2 minggu ini rekan Rehana dan Ana. 2 minggu terjadi, dan di belakang saya ini saat ini sedang berlangsung rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi, pihak SDP, Polresta Banyuwangi dan juga instansi terkait termasuk juga para pengusaha kapal untuk membicarakan persoalan ini. Karena apa? Antrean ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini ternyata sangat berpengaruh dengan perekonomian yang terjadi di Banyuwangi. Dan ini perlu diingat juga karena jalur lewat selatan yang menghubungkan Jember dengan Banyuwangi saat ini sedang ditutup untuk 2 bulan ke depan karena sedang ada perbaikan jalan di jalur Bumitir yang menjadi jalur selatan untuk truk-truk besar bisa masuk ke Banyuwangi. Ini dilakukan perbaikan secara besar-besaran karena mengingat kondisinya sudah nyaris longsor. Ini tentu saja sangat berbahaya. Sementara untuk di jalur alternatif di Ijen, erek-erek yang menghubungkan Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso, ini juga sangat terbatas untuk kendaraan yang bisa lewat. Karena di sana kondisinya juga sangat ekstrim, berbahaya untuk mereka yang tidak mengetahui medan ini sebelumnya, jalur ini. Dan ini terbukti sudah 3 hari ini, hari ketiga menjadi alternatif untuk dilakukan atau dimanfaatkan untuk mereka yang melakukan perjalanan keluar kota. Ternyata sudah ada 3 kali kejadian kecelakaan. Ada pickup, kemudian ada truk, dan tadi pagi juga ada sebuah Hiace yang mengangkut anak-anak sekolah. Tentu saja ini perlu diantisipasi, dan tadi Bupati Banyuwangi, Ibu Fiesti Andani dan juga Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Asam Tamaputra juga memberikan bagaimana ini solusinya. Ternyata memang solusinya adalah penambahan kapal. Dan ternyata memang untuk nanti malam ini ada 1 kapal besar yang didatangkan dari Surabaya ke Banyuwangi untuk bisa mengurai antrian yang sempat mengular hingga puluhan kilometer ini. Kapal besar itu KM Gading Nusantara ini nantinya akan beroperasi di LCM, sebab di Dermaga Bulusan dan juga Dermaga LCM ini yang ada di selatan Pelabuhan ASDP Ketapang masih ada sekitar 600 bahkan 700 truk yang belum terangkut. Ini kendaraan-kendaraan ini merupakan tonase besar di atas 35 ton ini. Hana dan Rehana. Baik, terima kasih laporan langsung Happy Octavia dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Happy. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dari udara pemirsa, menggunakan helikopter patroli milik BNPB, Kapolri melihat langsung kondisi wilayah Rokan Hulu yang menjadi salah satu titik terparah. Kabut asap tebal ini masih terlihat menyelimuti Rokan Hulu dan juga Rokan Hilir yang menjadi wilayah titik api utama. Medan sulit yang mengharuskan pemadaman melalui jalur udara dengan helikopter waterbombing. Pemantauan ini dilakukan tak lama setelah Gubernur Riau menetapkan status darurat Karhutla sejak 22 Juli. Kapolri menyampaikan sebanyak 46 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Riau, dengan total lahan terbakar sudah mencapai 280 hektar. Untuk mendukung upaya pemadaman, Satgas Karhutla juga melakukan modifikasi cuaca agar hujan buatan bisa membantu memadamkan api. Kapolri menegaskan bila diperlukan, pasukan tambahan dari luar Riau siap diterjunkan demi mempercepat pemadaman.
Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Marsikal TNI M. Tony Haryono dan Bupati Bogor Rudi Susmanto meresmikan Monumen Tugu Helikopter di Kabupaten Bogor. Monumen yang berlokasi di Simpang Perempatan Jalan Raya Alternatif Sentul, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini menjadi simbol penghormatan atas 45 tahun pengabdian dan ketangguhan helikopter SA-330 Puma dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama lebih dari 4 dekade, SA-330 Puma berperan dalam berbagai misi strategis TNI, mulai dari operasi militer, misi kemanusiaan, hingga pengangkutan logistik dan evakuasi dalam situasi darurat. Helikopter Puma juga tercatat pernah membantu masyarakat Bogor dalam pemasangan Tugu Kujang dan Monumen Bogor yang kini menjadi ikon kota hujan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengungkapkan bahwa peresmian Monumen Helikopter SA-330 Puma sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah pengabdian alutsista TNI dalam menjalankan tugas operasi militer maupun non-militer. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya Panglima TNI untuk merawat dan memperkenalkan nilai-nilai sejarah perjuangan TNI kepada masyarakat. Pemirsa, ini ada tradisi yang merupakan tradisi potong rambut gimbal anak-anak di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, anak yang berambut gimbal ini memiliki permintaan unik yang harus dipenuhi. Penasaran seperti apa prosesinya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Inilah 10 anak berambut gimbal yang akan mengikuti ritual pemotongan rambut gimbal yang digelar di alun-alun kota Wonosobo, Jawa Tengah. Disebut rambut gimbal karena sebagian rambut anak-anak ini menggumpal. Anak-anak ini akan mengalami panas dan sakit-sakitan sebelum tumbuh rambut gimbal. Menurut legenda kepercayaan masyarakat Dieng, anak berambut gimbal ini merupakan titisan Nyai Roro Ronce dan Kiai Kolodete yang merupakan pendiri di kawasan dataran tinggi Dieng. Sebelum menjalani ritual pemotongan rambut gimbal, para pemangku adat menyiapkan barang-barang yang menjadi permintaan si anak, mulai dari sepeda listrik, boneka, hingga uang. Permintaan anak-anak ini harus dipenuhi. Jika dilanggar, rambut akan tumbuh gimbal kembali. Setelah dilakukan pencukuran anak-anak berambut gimbal, rambut lalu akan dilarung atau dihanyutkan di telaga Menjer yang bertujuan untuk menolak bala. Ya, pemotongan rambut gimbal ini sebuah tradisi bahwa sesungguhnya nenek moyang kita juga rambutnya gimbal. Ibu saya juga rambutnya gimbal, ya. Saya keluarganya banyak joki gimbal. Sehingga setiap tahun kita laksanakan pada perayaan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo, kita potong rambut gimbal untuk anak-anak. Sehingga harapannya anak sudah dipotong, nanti rapi, anak bisa bersekolah, bisa bercengkrama dengan teman-temannya. Ke depan mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak yang hebat. Ruat rambut gimbal merupakan salah satu rangkaian yang juga berbarengan dengan Hari Jadi Wonosobo ke-200. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Natelita. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.